Ya, selamat pagi, FGB Man. Ya, saya bersyukur, terima kasih bisa ada di tempat ini pada hari ini ya. Eh, Tomang Chapter ini udah seperti kembali ke rumah, ke rumah, ke rumah lagi ya. Jadi sedikit saya mau sharing, semua di sini udah bisnismen yang hebat. Saya ini cuma seorang karyawan ya. Ada Pak Ardian, Pak Wilson, Pak Haryadi, teman-teman semua, Pak. Saya bersyukur bisa ada di tempat ini. Saya sedikit mau sharing. Waktu saya tahun 1987-88, saya pertama kali ke Tomang Chapter itu diajak oleh ibu saya. Ibu saya diajak oleh temannya. Temannya itu diajak oleh Pak Epeng. Mungkin Pak Ardian tahu Pak Epeng ya. Pak Efraim. Udah almarhum. Jadi itu pertama kali di Tomang Chapter. Saya juga lihat, wah ini kok ada makan-makan ya. Saya dengerinnya, saya juga nggak gitu tahu acara apa. Nah di situ saya juga akhirnya saya ikut persetujuan doa di tempatnya Pak Epeng di Tomang asli. Itu persetujuan doa itu di situ persetujuan doa itu cikal bakalnya GBI Betaninya Pak Niko tuh. Jadi Pak Niko suka datang, Pak Peter Falaktimela segala macam. Mereka masih main gitar lah, suka ke Tomang asli. Pak Ardian juga pernah ada hadir juga tuh, jadi janji di sana juga. Nah berjalannya waktu tahun 2000 saya setelah keluar dari Astra, saya partneran dengan teman saya bekerja berbisnis showroom dan kurang menghasilkan hasil yang baik dan kita sempat kondisi ekonomi tidak baik ya. Nah setelah itu saya bekerja di bidang properti, masuk ke Jaya Real Property. Tetapi penghasilannya tuh tidak bagus pada saat itu, nggak bagus. Jadi tiap hari juga masih minus lah, masih minus. Jadi juga rumah juga pikir-pikir kita mau jual ya kan. Tapi Tuhan sangat baik. Suatu ketika sepulang dari gereja, tiba-tiba saya ditelepon sama orang yang saya suka bantu bebasin tanah itu si Om Rudianto Harjanto yang punya Plaza Toyota, dulu presidir Toyota Astra Motor. Setelah itu buka Plaza Toyota. Ternyata dia tuh partneran sama Pak Boy Thohir di Cibubur. Kemudian sama Pak Dedi Rahmat di Cimanggis. Jadi saya menangani dua perusahaan tersebut sebagai marketing manager. Nah, dengan berjalan waktu dalam 2 tahun 3 tahun semua masalah utang-utang saya selesailah dengan saya bekerja di situ. Kemudian saya masuk grup Lipo, di grup Lipo juga bekerja di situ juga bukan sesuatu yang bukan berarti buat sesuatu yang sangat baik dari sisi keuangan, tetapi saya belajar banyak di situ. Saya belajar untuk menangani komersial, hampir dulu komersial Lipo seluruhnya saya yang tanganin, yang strata title, mall-mall semuanya, mall-mall. Pokoknya saya itu kerjaannya tuh yang orang nggak mau dikasih ke saya gitu loh. Jadi mall-mall yang udah mati semua, hampir semuanya di 9 mall, akhirnya saya tanganin 7 mall. Yang 2 saya bilang nggak mau lah, satu Pak James punya saudari yang di Medan, satu lagi di Makassar. Jadi akhirnya saya tanganin cukup baik. Pindah ke satu, diajak teman saya buka perusahaan properti di Serpong, namanya Serpong Greenview Apartment. Nah itu partner saya yang satu itu Grace Brasali, anaknya Pak Budi Brasali. Yang 2 temannya dia tuh orang Makassar yang belum mengerti properti, tapi mereka salah satunya interior design, yang satunya di bidang saham di RTI ya, mungkin saudara-saudara tahu kalau di saham itu RTI itu untuk dia punya paman itu yang untuk informasi saham. Nah, di situ luar biasa pekerjaan Tuhan. Dalam waktu itu kebetulan pada saat itu juga ya, memang timing tepat itu properti lagi bagus-bagus ya. Jadi komoditas lagi bagus, batu bara lagi bagus. Itu dalam waktu 3 tahun modal yang dia masukin hanya sekitar 10 miliar. Tapi keuntungan 80 miliar dalam waktu 3 tahun. Dan bersyukur akhirnya sempat ribut sama Sinarmas karena saya bikin izin lokasi di atas izin lokasi mereka di Serpong. Tapi singkat cerita Tuhan pertemukan sama si Michael Wijaya, teman saya. Akhirnya saya kasih tahu Pak Michael, Pak ini teman tanah kamu nih ada di belakang kita partneran aja. Akhirnya partneran dengan teman saya. Setelah partneran sampai sekarang mereka cukup berhasil lah. Mereka bangun apartemen Akasa, ada Upper West, ruko-ruko di BSD, cukup sukses. Nah saya diajak satu teman Pak Ardian dari orang Tomang Chapter yang kenalin dengan satu orang. Ya Pak Ardian tuh mestinya saya kalau Pak Ardian malas ketemu orang ini, mestinya saya tahu bahwa orang ini mungkin juga kurang baik. Akhirnya saya partneran dengan satu orang, itu dia perusahaan di Singapura, dibikin precast panel, kita partneran bisnis. Dari tahun awalnya nggak ada masalah, tapi setelah 5 tahun, tiba-tiba dia lagi keadaan ekonomi nggak bagus, padahal saya bantuin dia untuk dapatkan tanah, bangun pabrik dan sebagainya. Akhirnya dia bilang, udah perusahaan ini saya ambil alih.
ya ambil alih sih, ambil alih nggak apa-apa. Giliran saya tanganin. Nah, giliran dia tanganin 2019, saham saya gimana? Saya ada saham di situ 10%. Sampai hari ini belum dibayar. Dan saya lagi berpikir untuk melakukan illegal action. Tapi sebelum kejadian itu, tapi saya udah partner sama dia, tiba-tiba teman kita itu kasih tahu, wah ini kamu ngomong partneran sama dia? Iya. Wah kalau partneran sama dia kamu hati-hati. Bisa untung syukur, kalau enggak, wah gimana? Ternyata di Singapura juga dia disu oleh banyak perusahaan juga gitu. Jadi orang ini senang ribut lah ceritanya. Sama partnernya ada 4-5 partner semuanya pasti berakhir ribut. Nah saya diamin aja sudah sampai sekarang. Terakhir saya melalui satu teman, saya bilang orang CSIS, teman dia juga, udah sekarang mau seperti apa, kamu beresin lah bagian saya. Tapi saya nggak ketemu dia melalui satu orang. Dia mau ganti pakai unit, tapi saya lagi berdoa, saya lagi pikir, wah kalau pakai secara manusia, kalau pakai legal sih bisa juga. Tapi saya serahkan pada Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik gitu loh. Istri saya bilang nggak usah lah untuk urusan-urusan, kalau kamu pakai pengadilan segala macam tuh juga urusannya lama ya. Nah saudara, saya mau kasih tahu bahwa penyertaan Tuhan dalam hidup saya luar biasa. Jadi ketika dia ambil alih itu perusahaan, saya waktu itu bantu di satu perusahaan Urban Jakarta yang sekarang saya bekerja. Tiba-tiba saya dikontak oleh grup AKR, temannya ayah saya di perusahaan doa, kenal sama Pak Haryanto. Jadi akhirnya dia lagi butuh CEO, saya kerja di situ akhirnya. Masuk di sana, saya beresin perusahaan dia yang di Manado yang partneran dengan orang. Kemudian mallnya nggak jalan juga sudah, puji Tuhan udah bagus. Setelah 3 tahun ternyata kita ada perbedaan visi lah. Akhirnya saya keluar dari AKR, tetap diminta Big Boss untuk jadi advisor dia. Jadi saya tetap bantu dia selama 6 bulan. Setelah itu saya masuk lagi grup Urban Jakarta. Nah, saya bersyukur sama Tuhan. Kenapa saudara? Saya melihat bahwa kita itu bekerja dimanapun, usaha dimanapun, kita jangan lihat pekerjaannya atau bisnisnya atau perusahaannya. Tapi kalau kita bersama Tuhan, kita di mana kita pasti diberkati. Amin saudara. Saya yakin satu hal, ketika kita mewakili dari kerajaan Allah, ketika kita mengalami masalah, pasti kerajaan Allah backup kita, asal kita benar-benar hidup dalam Tuhan. Tapi kalau hidup kita tidak dalam Tuhan, itu akan menjadi masalah, kita berjalan sendiri. Itu pertama dari sisi pekerjaan. Yang kedua dari sisi keluarga. Nah keluarga ini juga memang kita sebagai FGBN juga mesti hati-hati juga. Ya kita kumpul-kumpul luar biasa, tapi di rumah itu pun kita juga jangan terlalu, ya ini sih saya pikir udah lewat lah ya, kita semua usianya anak-anak udah besar semua. Tapi kalau kita punya anak jangan terlalu banyak nasehatin. Ya, jadi kadang-kadang anak tuh maunya kita jadi temannya dia. Jadi saya banyak nasehatin, saya pikir tuh jadi kontraproduktif anak-anak kita. Terus yang kedua, dulu saya tuh selalu ingin anak saya sekolah di sekolah terbaik, sekolah yang bagus, yang ketemu orang-orang yang jet set dan sebagainya. Tapi setelah saya pikir bukan itu yang paling penting. Yang paling penting dia punya teman-teman yang cinta Tuhan. Ya, kalau dia punya teman-teman jet set tapi semuanya pemakai narkoba juga jadi masalah juga, saudara. Jadi ya saya mengalami banyak hal untuk anaknya saya yang pertama, yang keduanya oke ya. Anak saya yang pertama sekarang lagi mau maju skripsi, udah 2 tahun belum selesai. Itu yang Pak Agus Manta selalu doain juga tuh kalau di Tomang Chapter hari Senin malam. Ya saya juga minta dukung doa supaya dia bisa beresin urusan dia lah. Dan bisa bertindak sebagai pria dewasa yang bagus. Anak yang nomor 2, namanya keluarga, anak nomor 2 saya yang perempuan itu pekerja keras. Dia udah kerja dan dia udah punya beberapa bisnis. Jadi itu luar biasa. Yang nomor 3 anak saya sekarang kuliah di Hangzhou. Yang nomor 4 di Jakarta. Saya mengucap syukur sama Tuhan bahwa saya melihat bahwa anak-anak ini walaupun mereka seringkali itu kesel kalau diomongin Tuhan Yesus dan sebagainya. Tetapi saya lihat ketika mereka mengalami masalah, firman Tuhan yang disampaikan itu tidak pernah sia-sia gitu Pak Ardian. Jadi akhirnya mereka juga ingat, wah ini Tuhan nih, mungkin gue jauh dari Tuhan nih. Jadi mereka sendiri bisa pergi kan saya dulu sering paksa gitu loh. Kalau hari Minggu harus ke gereja dimanapun juga. Even itu di Australia, even itu di Hong Kong, kita lagi pergi jalan-jalan, kita mesti harus cari gereja. Jadi akhirnya mereka merasa itu kekristenan suatu dipaksakan. Tapi ternyata mereka bisa menemukan sendiri. Biarlah kita bantu mereka menemukan Tuhan sendiri. Jadi kita setelah anak-anak itu dewasa, tentunya mereka harus
bertemu Tuhan secara pribadi. Jadi keselamatan urusan pribadi. Jadi memang kita berusaha mewariskan warisan rohani. Tapi kita jangan terlalu banyak bicara, yang paling penting apa yang kita lakukan. Jadi dia juga bisa lihat papanya apa yang dilakukan, perlakuan dari partnernya, perlakuan dari orang-orang seperti apa, dan Tuhan selalu menolong dalam segala sesuatu. Jadi saya bersyukur bahwa Tuhan itu selalu menolong saya dalam segenap aspek kehidupan saya, baik itu dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan sebagainya. Di Tomang chapter inilah saya juga boleh mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Saya sejak lahir bayi berapa bulan saya sudah dibaptis. Saya dibaptis secara Katolik. Tapi saya kenal Tuhan biasa-biasa aja. Bahkan pada saat saya kerja di Astra, saya melakukan hal yang tidak baik lah. Saya selingkuh dan sebagainya. Dan itu bertahun-tahun setelah saya tidak di situ, saya tidak cerita ke istri saya. Nah, suatu ketika Pak Ardian dulu teman cerita saya, Pak Henry ya, dia adakan Pria Sejati. Aja Pria Sejati itu tahun 2000 berapa tuh Pak Ardian ya? 2001 kalau saya. Kita ikut Pria Sejati. Nah, di situ dikasih tahu kalau kamu melakukan kesalahan, kamu berdosa bukan hanya terhadap Tuhan tapi terhadap istri kamu juga. Jadi harus confession. Nah, jadi ceritanya tuh tahun 2004 saya ada perusahaan properti sama teman saya Pak Robi Wijaya sekarang di Makassar. Itu kita ada closing, saya jual Bakri Brothers Puja kepada grupnya Joko Andreas Junaidi dan grupnya itu Fajar Surya Wisesa. Pak Erlangga juga mungkin ada itu di daerah Dan Mogot. Itu tanah gede 17,9 hektar. Sudah bayar 5%, nggak bisa transaksi. 2004. Nah, akhirnya tahun 2005 gimana Tuhan? Tuhan ingetin saya harus confession. Nah, pada itu saya bicara sama istri saya apa yang saya lakukan dulu. Wah, dia marah. Itu kejadian secara manusia bodoh udah 5 tahun lalu. Saya udah nggak melakukan, saya udah ikut full gospel, udah baik-baik saja, on fire. Saya laku. Terus istri saya marah pergi. Nah, waktu itu ada Pak Lito Lito itu temannya Pak Wilson. Saya telepon, "Be, ini gua keadaan kayak gini." "Wah, dulu kacau ya. Kondisi ekonomi lu gak bagus. Lu confession pakai hikmat dong lu. Jadi gimana, Be?" "Udah, gua doain lu." Didoain lah sama dia. Didoain akhirnya balik, ya terjadi pemulihan. 2 minggu kemudian transaksi yang Bakri kan memang rada-rada mafia lah ya. Dia udah transaksi di atas PPJB, dia batalin. Transaksi itu naik harganya 50%. Saya bilang, "Lu kalau kamu beli," saya bilang ke Pak Joko, "ini ada nih grupnya si Citra Buana Steel, Guan Leong, Pak David mungkin tahu tuh. Dia kan main di besi dulunya, Pak David." Jadi saya bilang mau beli. Wah, akhirnya mereka beli juga dan terjadi transaksi. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi saya pikir bahwa yang menghalangi kita tidak diberkati pertama adalah kita sombong, yang kedua kita tidak lakukan firman Tuhan. Kan firman Tuhan bilang kalau kita mengenal firman Tuhan, kita seperti membangun rumah di atas batu karang, bukan di atas pasir. Ya, jadi saya bersyukur sama Tuhan, boleh kenal Tuhan, bisa ikut di dalam wadah FGBFI yang luar biasa, Pak Ardian. Saya juga tetap di FGBFI walaupun di Modern Line, saya tetap di sana. Dan bergunanya apa saudara? Itu bergunanya salah satunya itu kita sering diajak pelayanan. Jadi saya setiap hari Minggu suka ke gereja-gereja kecil lah, pelayanan sebagainya. Jadi kita itu kadang namanya manusia apalagi gitu ya. Saya itu ya Pak Ardian, kalau zaman dulu saya masih ganteng, masih muda. Gak ada cewek yang mau. Tapi semakin tua semakin banyak. Bukan gara-gara gantengnya, tapi dia pikir wah ini direktur utama, ini CEO, dia pikir ada duit. Nah, itu yang kayak begitu-begitu kita bisa hindarin gimana? Kalau kita ke FGBFI, di situ kita dikuatkan. Wah, kita harus hidup benar, kita harus hidup kudus, harus FCBH. Nah, jadi saya pikir ini wadah ini luar biasa. Wadah di mana kita bisa saling sharing. Kalau kita ngomong-ngomong begini di tempat lain kan orang mulutnya ember kan. Tapi kalau di sini kita tahu bahwa semua kita manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Tapi kita dikuduskan karena darah Tuhan Yesus. Ya, saya bersyukur. Terima kasih Pak Ardian, Pak Wilson, Pak Haryadi, teman-teman semua yang sudah selama ini jadi mentor buat saya. Kiranya kita semua menjadi berkat buat anak-anak kita dan juga untuk bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati.